Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Pamasahe. Tetapi sebelum lanjut, kami ingatkan bahwa film ini mengandung full spoiler. Film dimulai dengan memperlihatkan bencana topan yang menghancurkan kota Visayas di Filipina. Kemudian, beralih ke sebuah pelabuhan, di mana seorang ibu muda bernama Lynette sedang menggendong bayinya. Saat mendapat kesempatan, Lynette diam-diam masuk ke kapal tanpa menggunakan tiket. Sir, sumingit yung isa. Yan! Tiket. Tiket jawab. Saat kapal berlayar, anak buah kapal mendatangi Lynette untuk meminta tiket. Ito, wala tiket? Wala. Wala tiket to eh. Beberapa hari kemudian, kapal tiba dan Lynette kebingungan karena dia tidak memiliki uang sama sekali. Manong, sakayin ng bus papuntang Nueva Segovia. Karena kampungnya dihancurkan oleh badai topan, Lynette berencana untuk pergi ke kota Segovia, tempat suaminya bekerja. Kailangan ko lang mo talagang makapunta ng Nueva Segovia para... Ihahatid ko pa to. Pasensya ka na. Kebetulan, Lynette menemukan dompet yang tercecer milik seorang wanita. Ale, yung pitakan niyo po. Ito, salamat talaga ha. Salamat. Setelah mengembalikan dompet itu, Lynette mencoba meminta tolong kepada wanita tersebut. Sebagai rasa terima kasih, wanita itu mengantar Lynette ke terminal dan memberikan sedikit uang sebagai bekal. Pagpasensyahan mo na yung tulong ko sa'yo ha. Kasi... Lynette kemudian menaiki sebuah bus yang bertujuan ke kota Segovia. Saat sedang menyusui anaknya, seorang preman mencoba menggoda Lynette. Sexy. Ako naman maging baby mo. Sige na, patry lang. Ako bahala sa'yo. Brad, anong ganun? Anong kaharang kayo? Gugulo ba kayo? Beruntung, seorang pria bersenjata mengusir preman itu dari bus. Miss, pwede ba makiupo? Makigayak na lang po ng mga pamasahe nyo. Maniningil na po ako. Ilan po? Dalawa to? Kuya, baka pwede mo naman kami tulungan. Para sa baby ko na lang po. Saat kondektur meminta tiket bus, Lynette mencoba meminta tolong pada pria yang telah membantunya. Baby ko na lang po. Beruntungnya, pria itu mau membayar ongkos Lynette. Masama pa siya? Oo. Setelah itu, pria itu mulai menanyakan tentang kehidupan pribadi Lynette. Yung kwento ko sa'yo, nuhusgahan agad nila kami. Akhirnya, Lynette bercerita bahwa saat masih kecil ia menyaksikan ayahnya tewas ditabrak mobil truk. Wala pa daw akong isip nun. Di nakayanan ni Mama. Karena kejadian itu, ibu kandung Lynette memilih untuk mengakhiri hidupnya dan meninggalkan Lynette dan kakaknya Toto. Setelah kejadian itu, Lynette dan Toto dirawat oleh bibi kandungnya. Sa tuwing nalalaman nila yung kwento namin. Suatu hari, Lynette dan Toto diajak bibinya berjalan-jalan di taman. Ka lang da. Ha? Lakaw lang kami ni kuya mo, ha? Okay? Ternyata, bibinya tega menjual Toto kepada seorang pria. Kaya pag uwi namin, wala na akong kuya eh. Nagpabalik-balik na lang daw sila sa plaza araw-araw ko. Kasi di naman daw ako tunay na anak. Baka gusto mo kumain muna. Ito. Para ma-relax ka. Kung kulang pa, ito pa. May pagkain pa. Gulat ka sa kwento ko, no? May ako na ulit ituloy yung kwento ko. Saat Lynette menginjak usia remaja, pamannya mulai tertarik kepada Lynette. Pria itu memaksa Lynette bercocok tanam saat istrinya sedang pergi. Hindi ako nagsumbong nun kasi
Wala ka namang kasalanan sa nangyari. Sejak saat itu, pamannya selalu memaksa Lynette setiap ada kesempatan. Sinasabi niya Tak hanya itu saja, Bibi Lynette juga sering memperlakukannya dengan kasar. doon ako namasukan bilang Setelah cukup umur, Lynette memilih pindah dan bekerja di sebuah restoran. biglang pinuntahan ako ng lalaking yun sa tinitirahan ko. At siya nga daw si Kuya Toto ko. Suatu hari, seorang pria yang mengaku sebagai Toto mendatangi restoran itu. Lynette! Hindi pa ako makapaniwala. Karena sudah lama tak bertemu, akhirnya Lynette menyadari bahwa pria itu memang kakak kandungnya. Sinama niya na ako sa Nueva Segovia. Toto kemudian membawa Lynette ke rumahnya, dan wanita itu berkenalan dengan kakak iparnya yang bernama Shioni. Toto dan Shioni sudah menikah selama 2 tahun, dan hubungan pasangan itu terlihat sangat bahagia. Shioni sendiri bekerja sebagai TKW di Jepang, dan kebetulan ia sedang cuti. Ganda mo. Toto dan Shioni sangat menyayangi Lynette, sehingga gadis itu mulai merasakan kehidupan yang bahagia. Simula nung bumalik si Ate Shoni sa Japan, binibilhan niya ako ng mga bagong damit. Ito may sabon. Doon din ako namulat. Karena rumahnya hanya berskat triplek, Lynette bisa mendengar Toto dan Shioni yang sedang bertempur di sebelah kamarnya. Semakin lama, Lynette semakin penasaran dan ia selalu terangsang saat mendengar kegiatan tersebut. Hingga pada akhirnya, Lynette mulai cemburu kepada Shioni. Matagal na wala si Ate Shoni. Setelah Shioni kembali bekerja di Jepang, Lynette dan Toto tinggal berdua di rumah. Gawin mo sa akin yung ginagawa niyo ni Ate Shoni. Lalo pat wala si Ate Shoni. Sejak saat itu, Toto dan Lynette sering melakukan pertempuran yang dahsyat. Tak lama kemudian, Nabuntis ako ng sarili kong kapatid. Lynette mulai merasakan mual-mual dan ternyata dia sedang mengandung seorang bayi. Tinago namin ito. Tapos si Ate Shoni nung 1 taon. Karena takut ketahuan warga dan istrinya, Toto akhirnya membawa Lynette pulang ke tempat bibinya. Wala si Kuya sa tabi ko. Lynette pun terpaksa melahirkan bayinya di kampung. Sa tabi ramdam ko, nag-iisa na lang ako at pinabayaan. Lynette, huwag ka umiyak dito. Magpagkamala pa ako. Ako nagpapayak sa'yo. Setelah bercerita, Lynette meminjam ponsel pria itu untuk mencoba menelepon Toto. Pwede ba akong makikihiram ulit mamaya? Tsaka di niya rin kasi alam na Kemudian, di televisi, ditayangkan sebuah berita pembunuhan. ano nga palang buong pangalan mo, sir? May pamilya na po ba kayo? Mga anak? Asawa? Rodolfo Padilla Jr. Isa akong seaman. Tapos sa 1 linggo, and single and ready to mingle. Seaman po pala kayo. Mendengar profesi pelaut itu, Lynette mulai bercerita tentang pengalamannya saat menumpang di kapal feri sebelumnya. Karena tidak punya tiket, Lynette dibawa anak buah kapal menghadap atasannya. Bakit dinala nyo dito yan? Walang ticket. Murang-mura ng ticket. Ano ka, may charity? Pasensya na po, sir. Wala lang po talaga akong pera. Kasi sir, may amoy. Baka makinis naman. Karena tidak memiliki barang berharga, pelaut itu memisahkan Lynette dari bayinya. Saat ditinggal berdua, pelaut itu memaksa Lynette bercocok tanam sebagai pengganti tiket kapal. Setelah atasannya selesai, kedua anak buahnya juga meminta jatah kepada Lynette. Setelah mendapat giliran masing-masing, mereka memberikan makanan kepada Lynette. Oh, main ka na. Setelah itu, Lynette menemukan tempat tidur kosong penumpang lain. Di sana, ia berkenalan dengan seorang nenek yang kebetulan sedang mengalami pegal punggung. Pero itong likod ko masakit man. Nay, marunong ko akong magmasahe. Lynette menawarkan diri
untuk memijat nenek tersebut. Efficacent oil po ba kayo dyan? Ay, oo. Ari. Mabisa ito. Medyo masakit, pero Ternyata, nenek itu adalah penjual obat-obatan herbal. Dan ia juga menjual racun herbal berbahaya secara diam-diam. Nay, bakit ang dami niyo pong buto-buto? Para saan po yan? itong mga buto, huwag kang maingay. Sekreto ito. Ay hindi herbal medicine. Ito ay lason. Saat mereka hendak tidur, Lynette kembali dipanggil oleh anak buah kapal. Iwan mo muna yung baby mo dyan. Nay, iiwan ko po muna sa inyo. Dan kali ini, ia dibawa menemui kapten. At may kasama pang bata. Sama seperti sebelumnya, Lynette kembali dipaksa bercocok tanam. Tama ba pagrinig ko? Sama patay na sila? Mendengar cerita itu, Rod mengutuk kelakuan para pelaut yang memanfaatkan Lynette yang tidak berdaya. Saat Rod tertidur, Lynette kembali mengingat kejadian tersebut. Nakabalik ka na. Anong ginawa nila sa'yo? Kailangan ko po yung mga buto niyo. Karena kasihan, nenek itu memberikan sebotol racun agar Lynette bisa membalaskan dendamnya. Yes. Lynette lalu mendatangi anak buah kapal yang sedang mabuk-mabukan di ruang makan. Jan, kumuha ka dyan sa kitchen, no? Gadis itu memasukkan racun ke dalam minuman keras mereka. Setelah itu, Lynette juga mengantarkan minuman beracun itu ke kamar kapten. Papangin lang ako. So, dali lang ha. Sige, Kap. Sebelum kapal tiba, Lynette berterima kasih kepada nenek yang telah membantunya. Setibanya di pelabuhan, terlihat petugas ambulans buru-buru masuk ke dalam kapal. Kembali ke bus, petugas mengumumkan bahwa perjalanan tidak bisa dilanjutkan karena banjir besar menghadang jalan mereka. Penumpang pun terpaksa beristirahat di sebuah hotel sambil menunggu banjir surut. Di momen itu, Rod membelikan makanan untuk Lynette sambil menemaninya. Salamat ah. Wait lang ito lang yung sukli. May load na. Setelah makan, Rod juga membelikan sebuah ponsel kepada Lynette untuk berjaga-jaga. Hawakan mo sa biyahe mo, kakailanganin mo rin to, ha? Oh, salamat Ang bait-bait mo sa akin. Naku, nakakaya, wag na. Baka gusto mong samahan mo na ako sa kwarto. Namun hal itu tidak gratis, karena Rod meminta Lynette tidur sekamar dengannya. Magbihis ka na kaya? Total, natutulog na yung anak mo. Saat Lynette mandi, Rod menggunakan kesempatan itu untuk mengajaknya bercocok tanam. Keesokan paginya, Rod bergegas pergi dari hotel, sementara Lynette melanjutkan perjalanan seorang diri. Asan yung kasama nyo dito lalaki? Wala na si Seaman, Manong. Setibanya di rumah, Rod langsung berkumpul dan makan bersama keluarganya. Sa Nueva Segovia pagkatapos makipagkita sa kuya. Base sa mga report, ilang araw na pinag-ahita sa CCTV footage ng kanyang kasabwat na si Rodolfo Padilla Jr. Tapos tinangyarihan ng insidente ng pagtakas ni Lynette. Di momen itu, mereka terkejut melihat berita yang melibatkan Rod dan Lynette. Nanakaw nila mula sa ospital sa Capiz. Ternyata, Lynette mengalami depresi karena bayinya meninggal saat melahirkan. Bayi yang selama ini digendong Lynette adalah bayi hasil pencurian dari rumah sakit. Lynette membalaskan dendam kepada Rod dengan memberikan kesaksian palsu bahwa ia bersekongkol dengan Rod untuk menjual bayi tersebut. Lynette bahkan mengaku bahwa racun yang digunakannya berasal dari Rod
dan mereka merencanakan pembunuhan anak buah kapal itu. Di ba pala inaasikaso mo? Setelah itu, polisi datang untuk menangkap Rod, dan kebetulan mereka menemukan botol racun di dalam tas pria itu. Rod pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Saat melihat keluarganya menangis, Rod mencoba kabur. Namun sayangnya, polisi terpaksa menembaknya hingga tewas di tempat. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, terima kasih.